Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita. Karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hari ini, pagi ini kita akan lanjut lagi firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa untuk pagi ini Engkau bangunkan kami ya Bapa, di sini anak-anak-Mu dalam keadaan sehat. Badan kami terasa segar. Terima kasih untuk hari ini Bapa, berkat-Mu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bapa di sorga, saat ini juga anak-anak-Mu di sini akan membaca firman Tuhan. Kiranya firman-Mu Bapa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bapa di sorga, ajar-ajari kami supaya kami dapat mengerti dan kami juga dapat turut kehendak-Mu melakukan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Bapa, menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, sempurnakan doa kami Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami dapat layak untuk dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu, kalian langsung aja nonton sebelum video ini. Di bagian 93, judulnya hubungan antara Yesus dan Daud. Jadi di sana komplitnya. Jadi aku nggak bahas lagi supaya videonya nggak panjang. Untuk hari ini, untuk pagi ini, kita akan membaca, ini agak panjang. Tetapi ini benar-benar, kalau menurut aku ini sangat jarang sekali dikhotbahkan ya. Kalau menurut aku ya. Atau menurut kalian bagaimana, kalian silahkan di komen. Tapi menurut aku, khotbah yang ini adalah sangat jarang dikhotbahkan di gereja-gereja. Aku nggak tahu kenapa, tapi yang pasti mungkin isinya akan terkejut kita semua. Atau mungkin kalian juga sudah pernah membaca kitab yang ini, atau pas di judul yang ini, aku nggak tahu. Tetapi di sini benar-benar kita dibukakan matanya, dicelekkan matanya ya. Dan mungkin bagi orang-orang yang merasa akan tertampar dengan ini, dengan firman Tuhan ini, dan kalau memang merasa itu menyentuh hati atau menampar pipi kita, artinya ada peringatan buat kita masing-masing, hendaklah kita bertobat. Jadi kita akan mulai ya firman Tuhan ini, ayatnya. Aku akan baca yang di Matius dan yang di Lukas, karena di beberapa yang kitab ini ada yang sama juga. Jadi poinnya adalah di Matius dan di Lukas itu ya agak panjang, tetapi benar-benar itu membuka mata kita, mata hati kita juga, pikiran kita. Dan di sini ayatnya Matius 23 ayat 1 sampai 36. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu sebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu sebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri,
ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minummu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu
Lihatlah, aku mengutus kepada kamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekhia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan, cukup menegangkan, cukup menampar pipi kita ini, ya, secara tersirat. Siapapun kita yang mendengarkan firman ini, benar-benar kita seperti kayak dikejutkan, ya, dibuat kita seperti mata kita terbelalak, ya, seperti jantung kita berpacu. Jadi kayaknya kalau untuk penerangan di firman yang kali ini nggak begitu banyak. Di sini aku hanya mengatakan secara orang biasa yang bukan ahli Taurat, bukan ahli. Benarlah firman Tuhan mengatakan kita sudah banyak melihat. Kadang-kadang ada orang, ya, kembali lagi bukan semuanya pendeta-pendeta, pastor-pastor atau ahli-ahli, ya, di dalam kitab yang sangat jago dalam menerangkan ini dan itu. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita, semuanya kita. Walaupun mungkin aku bukan ahli Taurat, bukan ahli kitab, tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita semuanya hendaklah kita harus melakukan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Kata Tuhan, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ya. Jadi sampai Tuhan mengatakan itu, orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang buta. Bagaimana mungkin kalau kita mau mikir, katanya mereka ahli. Tapi Tuhan mengatakan apa? Buta. Kalau mau aku pikir lebih baiklah kita orang-orang biasa aja lah, nggak usah dibilang ahli lah, yang penting nggak dibilang buta kita. Ya, ini sangat benar-benar menampar kita, mengingatkan kita kembali bertobat. Jadi, hendaklah kita juga pengetahuannya tinggi, tapi juga perbuatannya tinggi. Jangan hanya tinggi pengetahuan, tetapi perbuatannya nol. Karena apa kata Tuhan? Celaka. Jadi, untuk yang ini, memang benar-benar kita semua diingatkan kembali akan apa yang namanya firman Tuhan, ajaran firman Tuhan yang sebenarnya. Kembali lagi simpelnya Tuhan mengingatkan kepada kita, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi kembali lagi Tuhan mengingatkan seperti orang-orang Farisi ini mengatakan kamu rajin bayar perpuluhan ini itu, tetapi di luar dari, ibaratnya zaman sekarang di luar dari gereja, kita orang yang suka merampas hak orang lain. Kita suka melakukan kejahatan buat orang lain. Jadi sia-sia, ya. Bahkan waktu di video yang lalu, kalau kalian nonton, pada saat kita membawa persembahan ke gereja, masih ada di hati kita ini dendam dengan orang. Masih ada di hati kita ini rasa-rasa nggak suka sama orang atau sebagainya. Kita disuruh Tuhan tinggalkan dulu di situ, pergi sama orang sana, berdamai dulu. Atau keluarkan semuanya, jangan ada dendam lagi di hatimu. Setelah itu baru apa? Baru kita datang mempersembahkan. Atau sama seperti pada saat kita berdoa, kata Tuhan apa? Buang dulu jauh-jauh rasa dendam, iri hati, dendam. Semuanya dibuang dulu dari hidup kita, dari hati kita ini. Setelah itu baru kita berdoa, bermohon supaya Tuhan berkenan akan kita. Karena perkenanan itu yang paling utama. Kalau untuk berkat Tuhan, apapun, berkat kesehatan apapun, itu cuma hanya sebentar aja Tuhan kasih. Tetapi perkenanan itu yang kita harus ambil. Kalau Tuhan gak berkenan, sekalipun kita mempunyai jabatan tinggi, sekalipun kita mempunyai uang yang banyak, harta benda dan sebagainya, kalau Tuhan gak berkenan, sia-sia semuanya. Sia-sia. Jadi perkenanan Tuhan itu yang lebih penting. Apa yang membuat kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Bagaimana?
jangan mengambil hak orang lain, jangan membunuh, jangan berzina, dan hukum Taurat kita lakukan. Dan satu hal juga, kita mengasihi, kita memberi berkat buat orang lain. Jadi bukan hanya materi seperti aku bilang, apapun yang kita punya, pengetahuan, ya, kita berikan informasi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana dia butuh, mungkin dia nggak punya uang untuk belajar ini dan itu, kita kasih cuma-cuma kepada mereka. Ya bukan berarti juga sama orang yang bisa bayar, kita kasih cuma-cuma, salah dong. Maksudnya seperti contohnya kalian ahli dalam bidang ini. Kepada orang-orang yang memang bisa membayar kalian minta bayaran nggak apa-apa. Karena itu kan mungkin penghasilan. Tetapi bagi orang-orang yang memang dia nggak bisa bayar contohnya, tapi dia bisa mau belajar untuk itu, tapi nggak ada yang ngajarin, kalian kasih cuma-cuma lah. Kalian kasih free. Itu juga menyenangkan hati Tuhan. Itu melakukan kehendak Tuhan. Itu perkenanan Tuhan pasti ada di situ. Karena kita memberikan apa yang mereka nggak punya. Jadi kalau dibilang apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi apapun yang kita lakukan di sini, kepada orang yang terhina, kepada orang yang membutuhkan, itu Tuhan catat di sorga semuanya. Dia berkenan kepada kita. Dia bahkan bersorak-sorak, dia bahkan menyenangi, ibaratnya seperti orang tua punya anak, anaknya ini melakukan hal yang baik, berprestasi. Pasti orang tuanya apa? Wah, bangga. Itulah yang harus kita lakukan kepada Bapa kita, Tuhan Yesus. Kita lakukan yang terbaik supaya dia bangga mempunyai anak seperti kita. Jadi kita akan lanjutkan lagi yang di Lukasnya supaya nggak panjang juga ini karena ayatnya udah panjang, tapi ini benar-benar sangat penting. Kemudian kita akan baca selanjutnya firman Tuhan. Aku akan kasih ayatnya karena di Markus isinya juga hampir sama. Kalian boleh baca. Aku tadi sudah baca. Markus 12 ayat 38 sampai 40. Kemudian di kitab Lukas. Untuk yang di Lukas terbagi dua bagian. Yang pertama, Lukas 20 ayat 45 sampai 47, itu juga sama isinya. Jadi aku nggak bacakan di video maksudnya, tetapi aku udah baca tadi karena isinya sama dengan yang di Matius dan di Lukas yang sekarang aku akan baca. Nah, yang di Lukas yang aku akan baca ini adalah Lukas 11 ayat 37 sampai 54. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu, orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, igu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku
bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan memanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Jadi kedua kitab ini, Matius dan Lukas yang tadi aku barusan baca, benar-benar secara tersirat menampar kita masing-masing. Khususnya bagi yang mengatakan dia ahli. Kalau ahli, hendaklah dia juga sama perbuatannya. Jadi makanya aku bilang, kalau dia dikatakan ahli ini, ahli itu, harus sama perbuatan dia dengan apa yang dia ketahui. Jadi ini pada faktanya ya, pada saat Yesus sampai mengecam mereka, pengetahuan mereka itu tinggi sekali, tetapi perlakuan mereka tidak sama sekali. Jadi hendaklah kita diingatkan lagi oleh Tuhan Yesus untuk harus kita melakukan firman Tuhan. Jadi baca, dengar, lihat, lakukan. Lakukan firman Tuhan. Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kata Tuhan apa? Keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan. Jadi jangan hanya untuk diri sendiri. Dan satu hal di sini diingatkan kita nggak disalahkan untuk membaca firman Tuhan. Jadi ahli itu sangat baik. Tetapi lebih baik kita lakukan. Jadi nggak masalah kita pengetahuannya sedikit. Tapi kalau kita lakukan, itu yang perkenanan Tuhan itu yang lebih. Karena percuma kita tahu ini, terangkan ini, ya jago ini, jago itu. Lah perbuatannya kosong. Makanya dibilang Tuhan, lakukan. Jadi jangan mencari pembenaran, tetapi cari kebenaran. Dan Tuhan Yesus sudah jelas banget di dua kitab ini, aku sendiri pun ini juga secara tidak langsung menampar kehidupanku, ya ibaratnya menegur yang tadinya bengkok ini meluruskan kembali. Supaya kita lakukan baik di keluarga kita. Contohnya terhadap suami kita. Aku kadang-kadang seperti ini contoh yang simpel ya. Untuk kehidupan sehari-hari. Aku bukan ahli Taurat, tetapi Tuhan Yesus menolong aku. Kita makanya udah dewasa, udah bisa baca tulis, baca sendiri Alkitab. Buka sendiri Alkitab, baca. Kalau nggak ngerti, minta tuntunan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus nggak perlu diajarin. Roh Kudus nggak perlu diajarin. Kalau Tuhan Yesus sudah kirim Roh Kudus kepada hati masing-masing kita dapat mengerti. Kita dibukakan ini maksud Tuhan. Dan kembali lagi yang aku buat untuk contoh sehari-hari seperti ini ya. Suamiku tahu aku buat video dan ada dua YouTube channel maksudku. Yang satunya kehidupanku sehari-hari di Belanda. Dan yang satunya yang ini untuk kemuliaan nama Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dan kisah-kisah yang ada di dalam firman Tuhan ini diaplikasikan atau belajar dari firman Tuhan itu sendiri. Tetapi pada saat kita back to reality, kita bersama suami kita, itu nggak gampang. Memang nggak gampang seperti aku bilang. Makanya aku selalu berdoa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan Yesus, jaga hatiku, jaga pikiranku, supaya aku tidak membuat Engkau malu. Karena firman-Mu, karena apa yang Engkau ajarkan kepadaku Tuhan, supaya aku lakukan. Bukan aku baca, aku koar-koar di video,
Terkadang suamiku juga, dia kadang pas lewat atau apa, pas aku bikin video untuk mengabarkan Injil, ya, membaca firman Tuhan, tetapi pada saat aku tidak melayani suamiku dengan baik, aku gampang sensitif, marah-marah dan sebagainya. Tuhan ajari aku bilang seperti itu. Karena yang dilihat suamiku, karena suamiku kan dia percaya nggak percaya sama Tuhan. Jadi yang dia lihat itu adalah dari cerminan aku, perilakuku. Makanya seperti sekarang ini, kalau dia, aku bilang, aku bikin video buat firman Tuhan, dia respect, dia oke, dia dalam arti dia nggak seperti dulu yang bagaimana ya dibilangnya, seperti tanda kutip lah ya, yang maksudnya buat apa sih gini-gini seperti itu. Tetapi sekarang dia respect ya. Kalau edit video pun ada yang salah, aku lagi edit, dia respect. Dan kenapa dia bilang respect? Kenapa dia perlakukan itu? Karena aku buat, dan ini bukan memuji diriku ya. Itu pergumulannya memang berat. Pada saat kita bersama suami, nggak mulus-mulus semuanya. Semuanya nggak akan pernah seperti dongeng-dongeng ya, yang kalian bayangkan menikah dengan orang bule itu selalu perfect, sempurna dan sebagainya. Enggak. Dan aku harus meredam egoku, kedaginganku, baru aku bisa melakukan itu. Kalau enggak, di dalam hati ini kayaknya kadang-kadang meronta. Makanya roh-roh jahat itu harus dikeluarkan dari hati kita. Kebencian, ya, amarah dan semuanya. Barulah kita akan menjadi terang dan garam. Perlakuan kita sama seperti ucapan kita. Jadi orang lain pun, terutama yang dekat kita, suami kita ngelihat, oh, nggak percuma dia belajar firman Tuhan. Oh, si Uli itu nggak percuma dia berdoa sama Tuhan Yesus. Oh, si Uli itu nggak percuma dia dekat sama Tuhan Yesus karena hidupnya lebih baik, lebih damai, nggak marah-marah, nggak sensitif. Dia perlakukan aku, ya, aku lakukan dengan baik. Jangan kalian rasa seperti ini ya. Kalau di sini mungkin karena orang-orang sifatnya seleb standar, ya, artinya self-service. Mungkin ada beberapa yang tipikal juga suaminya juga ikut dalam artian seperti ini. Kalau misalnya suamiku bekerja, aku kan nggak kerja. Dalam arti sekarang, ya aku harus melayani dia di rumah, masak, siapkan makannya, dan ini dan itu, pakaiannya rapi, bersih. Seperti itu yang aku lakukan. Jadi, di luar dari itu, pasti ada juga yang namanya godaan-godaan ya, pasti banyak. Tetapi, aku doa seperti yang tadi aku bilang sama Tuhan, ajari anakmu ini, ajari aku Bapa, supaya apa yang aku keluarkan, apapun yang aku ucapkan, perlakuanku, aku bisa kontrol emosiku, aku bisa jaga supaya aku jangan mempermalukan Engkau Bapa. Karena aku mengatakan aku mencintaimu, aku mengasihimu Bapa, aku belajar firman Tuhan, aku membaca firman Tuhan, tetapi kalau perbuatanku ini di depan suamiku tidak layak, Bapa, aku sangat-sangat sedih dan bantu aku bilang. Karena aku dagingnya ini juga sama seperti kalian semua. Aku punya kedagingan, egois ya, aku punya juga ini dan itu ya dalam pikiran kita, tetapi Tuhan Yesus, Bapa kita itu sangat baik. Dia ajari aku. Jadi apa yang aku lakukan ini bukan murni dari diriku, enggak. Sebenarnya aku ini adalah orang yang suka marah-marah. Sebenarnya aku ini adalah orang yang sensitif. Sebenarnya aku suka orangnya yang seperti apatis. Seperti kayak nggak percaya sama orang. Seperti begini dan begitu ya. Itulah sifat manusiaku. Sama seperti kalian juga. Tetapi aku dimampukan Tuhan. Karena Roh Kudus menuntunku. Dia yang ajari aku. Makanya aku bisa melakukannya hari demi hari. Kalau enggak, aku enggak jadi apa-apa. Karena banyak yang namanya godaan, banyak yang namanya penuduhan, banyak yang namanya ini itu di dalam kehidupan ini. Tetapi seperti aku bilang, kalau mau lepas dari itu, hanya satu jalannya, percaya pada Tuhan Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia akan memulihkan kehidupan kita. Lakukan firman Tuhan, senangkan hati Dia. Kalau kita sudah pernah jatuh ke dalam dosa yang keji, yang menjijikkan hati Tuhan, yang sangat kotor di mata Dia, tinggalkan, jangan ulangi lagi, dan jangan terkecoh kalau kamu itu gak berguna, gak ada. Kamu sangat penting, kamu berguna, makanya Tuhan datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Ingat cerita domba yang 99 yang berada di kandang, Tuhan Yesus meninggalkannya demi untuk satu domba yang tersesat. Jadi kalau kita merasa domba satu yang tersesat itu, kita dihargai Tuhan, bayangkan Dia meninggalkan yang 99 di kandang untuk mencari kita.
dan kita harus meresponinya dengan baik. Kalau enggak, kita binasa. Karena kita enggak merespon waktu yang Tuhan cari, kita malah pergi. Harusnya kalau Tuhan sudah ketemukan kita, harusnya kalau Tuhan sudah menegur kita, dengan siapapun, dengan kalian nonton firman Tuhan saat ini dari videoku, dengan kalian nonton video-video yang lain, video Kristen, atau dengan kalian baca firman, atau dengan kalian mendengarkan firman, atau dengan kalian pergi ke gereja, jangan keraskan hatimu, bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Tinggalkan semua dosa-dosa yang pernah lama, dan jangan lihat lagi, karena kita sudah dibayar lunas. Ingat itu, karena setan mencoba untuk merampas kita daripada Bapa kita. Jadi kita kalau udah sadar kita anaknya Tuhan Yesus, berarti perbuatan kita harus perbuatan yang baik. Tetapi kalau kita hanya seperti orang Farisi, kita hafal, ahli, membaca ini, tahu kitab ini dan sebagainya, menerangkan ini, tetapi perbuatan kita tidak, sama seperti yang tadi. Itu sudah sangat jelas. Seperti aku membaca aja, emosiku tuh meluap-luap ya. Seperti jantungku itu berpacu kencang sekali waktu membaca firman itu. Tetapi di sini kita diingatkan kembali kepada Tuhan Yesus. Diingatkan kembali kita oleh Tuhan Yesus, Bapa kita itu. Dialah Bapa kita. Dialah pemimpin kita. Dia kasih. Dia penuh kasih sayang. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Jadi bagi kalian yang di sana, tetap pegang Tuhan Yesus. Seberat apapun pergumulan hidup, baik sakit, keuangan, masalah apapun yang ada di dalam hati kalian ya. Mungkin kalian kadang-kadang ada juga yang udah penuh dengan berkat, tapi kok kosong, dan cari Tuhan Yesus perkenanannya. Makanya seperti yang tadi dibilang Tuhan, kalau engkau sudah diberkati, berkati orang lain. Supaya yang kosong tadi di hati kita, penuh kita memberkati orang lain. Kita sudah diberkati Tuhan, kita memberkati orang lain. Memberkati orang lain bukan hanya dari materi seperti aku bilang, informasi, pengetahuan kita bagikan secara cuma-cuma untuk orang yang membutuhkan dan tidak sanggup bayar. Tapi kalau yang membayar, ya terima dong. Jadi kita harus ibaratnya membedakan. Kalau bagi aku lihat kalau memang aku bisa lakukan yang ini, aku lakukan seperti itu. Jadi firman Tuhan hari ini benar-benar sangat secara tidak langsung menampar kita, mengingatkan kita, memperbaiki tadinya yang bengkok jalan kita jadi lurus kembali. Semoga firman Tuhan ini berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Firman-Mu begitu indah, begitu tegas, begitu mulia, menyehatkan tubuh dan jiwa kami, memperingati kami, memberikan kami jalan yang lurus. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik kepada kami. Kami orang berdosa Bapa, tapi Engkau baik sekali kepada kami. Engkau rela mati di kayu salib Bapa, hanya untuk menebus kami supaya kami tidak binasa. Bapa, anakmu berdoa untuk orang-orang yang menonton video ini, siapapun mereka. Engkau bantu mereka Bapa. Turut campur tangan dalam semua masalah mereka. Buka hati mereka Bapa, supaya mereka mengenal siapa Engkau. Mengenal Engkau adalah Tuhan, Bapa yang sangat penuh kasih. Engkau sangat Bapa memberikan kami kelegaan, ketenangan, dan kenyamanan. Bapa di sorga, hapuskan segala dosa kami, supaya kami dapat layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Sempurnakan doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya firman Tuhan ini membuka mata hati kita, menegur kita, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Bukan hanya membaca, bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan. Alami Tuhan, buka Alkitabmu kembali, ya yang mungkin kalian udah tinggalkan dulu, yang mungkin Alkitab kalian seperti aku dulu gak pernah disentuh. Buka, baca, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Inilah doa dan harapan kita. Amin.